Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia Anggraini. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang layanan dasar bimbingan. Layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan hidupnya. Layanan dasar ini bertujuan membentuk beberapa karakter siswa dan mampu mencegah timbulnya permasalahan dalam proses pendidikan di sekolah. Secara rinci, tujuan layanan konseli agar dapat memiliki kesadaran pemahaman tentang diri sendiri, mengerti tanggung jawab, mampu memenuhi kebutuhan, serta bisa mengembangkan potensi diri. Adapun strategi implementasi bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama, bimbingan klasikal yang diperuntukkan bagi siswa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian layanan orientasi dan informasi yang bermanfaat untuk siswa. Yang kedua, bimbingan kelompok. Konselor memberikan layanan melalui kelompok kecil yang ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat siswa. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas, serta dengan orang tua. Yang kedua, layanan perminatan dan perencanaan karir. Perminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik atau konseling dengan orientasi pemusatan, perluasan, pendalaman pada mata pelajaran. Pada layanan BK memberikan suatu wadah untuk peserta didik konseli agar dapat memilih dan mengembangkan potensi melalui ekstrakurikuler. Tujuan dari layanan ini adalah membantu peserta didik agar mampu merumuskan tujuan perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial belajar, maupun karir, dan juga dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskan. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Khaira Siregar, NIM 18329227 dari jurusan Ilmu Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita hari ini, yaitu selanjutnya tentang pelayanan responsif. Nah, apa itu pelayanan responsif? Pelayanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang mengalami suatu masalah sehingga memerlukan suatu pertolongan, sehingga dengan pertolongan tersebut mampu mencegah atau tidak menimbulkan masalah dari pencapaian tugas-tugas perkembangannya, yaitu tugas-tugas perkembangan si peserta didik tersebut. Nah, apa sih tujuan dari pelayanan responsif? Tujuannya adalah untuk mengintervensi masalah-masalah yang berkenaan dengan peserta didik pada saat itu, seperti masalah pribadi, sosial, karir, dan masalah pengembangan pendidikan. Nah, apa sih fokus pengembangan dari pelayanan responsif? Yaitu fokus pengembangan dari pelayanan responsif ini adalah tergantung dari masalah peserta didik. Dan masalahnya itu seperti dia bolos, pergaulan bebas, prestasi belajarnya itu menurun, merasa rendah diri, tidak dapat bergaul dengan orang lain, malas beribadah, narkoba, dan lain-lain. Nah, terus bagaimana sih strategi pelaksanaan dari pelayanan responsif ini? Nah, strateginya itu ada 4. Yang pertama itu konseling individual dan kelompok. Nah, pelayanan ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya, seperti guru BK memanggil peserta didik ini dan mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada dari peserta didik ini sehingga peserta didik ini mampu berubah. Selanjutnya yaitu referral. Referral adalah guru pembimbing dapat mereferal atau mengalih tangankan masalah si peserta didik ini bila di luar kewenangannya, seperti saya contohkan tadi itu pergaulan bebas. Nah, itu guru BK bisa mengalih tangannya kepada pihak polisian atau kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, strategi selanjutnya itu kolaborasi dengan guru atau wali kelas. Nah, kolaborasi guru dan wali kelas ini merupakan sangat penting bagi peserta didik, sehingga apabila guru BK itu mengkolaborasikan dengan wali kelas, maka permasalahan si peserta didik ini akan mudah diselesaikan sehingga peserta didik ini dapat berubah dan pendidikannya dan pencapaian tugas-tugas perkembangannya itu meningkat dan lebih baik. Selanjutnya itu kolaborasi dengan orang tua. Nah, kolaborasi dengan orang tua ini juga sangat penting karena dengan kolaborasi dengan orang tua guru BK ini lebih tahu masalah-masalah yang ada dalam peserta didik, dan
Di situ kita bisa mengambil sebuah solusi, misalnya dalam suatu masalah si peserta didik tersebut, sehingga pencapaian tugas perkembangannya itu lebih baik, sekolahnya lebih baik, dan bisa membanggakan orang tua. Selanjutnya itu kolaborasi dengan pihak luar, yaitu seperti masyarakat, yaitu dengan masyarakat selalu memperhatikan si peserta didik, yaitu memperhatikan dengan baik, memberikan nasihat dan lain-lain, sehingga peserta didik dapat berubah dan dia dianggap penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga dia mampu menjadi lebih baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Individu merupakan layanan bimbingan yang memiliki tujuan utama, yaitu membantu individu memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan sendiri. Kemudian merencanakan dan mengimplementasikan rencana-rencananya itu sesuai dengan pemantauan dan pemahamannya. Tujuan lainnya yaitu memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan, perencanaan untuk pengelolaan terhadap pengembangan diri maupun penyangkutan aspek pribadi. Yang kedua yaitu dapat belajar memantau dan memahami perkembangan dirinya dan dapat melakukan kegiatan atau tindakan berdasarkan pemahamannya atau tujuan yang telah dirumuskan secara produktif. Teknik layanan perencanaan ini yaitu pertama di bidang pendidikan dengan topik-topik pembelajaran yang efektif, belajar memantau memahami program keahlian sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristik pribadinya. Yang kedua di bidang karir, yaitu dengan topik-topik mengidentifikasi kesempatan karir yang ada di lingkungan masyarakat, mengembangkan sikap yang produktif dan positif terhadap dunia kerja. Yang ketiga yaitu di bidang sosial pribadi, yaitu dengan topik-topik mengembangkan konsep diri yang positif, mengembangkan keterampilan sosial yang tepat. Bella, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnil Khairah Siregar, NIM 18329227. Di sini saya menggantikan teman saya yang bernama Yola Pistika Sari, dikarenakan beliau tidak dapat membuat video presentasi dikarenakan terjadi kemalangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan sistem. Nah, apa itu dukungan sistem? Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Komponen dukungan sistem ini membantu staf atau personel bimbingan konseling dalam melaksanakan dasar-dasar bimbingan, responsif, dan perencanaan individual. Nah, berdasarkan hal tersebut, dukungan sistem merupakan salah satu bentuk strategi dalam implementasi program bimbingan dan konseling yang secara tidak langsung memberikan bantuan atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseling dengan cara memperlancar penyelenggaraan layanan dasar, responsif, dan perencanaan individual yang telah kami jelaskan tadi. Nah, dukungan sistem penyelenggaraan bimbingan konseling ini ada dua aspek. Yang pertama, pemberian layanan konsultasi dan pemberian kegiatan manajemen. Yang pertama, pemberian layanan konsultasi atau kolaborasi. Pemberian layanan ini menyangkut kepada guru, pembimbing yang meliputi kolaborasi dengan guru-guru, menyelenggarakan program kerja dengan orang tua dan masyarakat, berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah, bekerja sama dalam sekolah agar sekolah itu kondusif bagi siswa-siswa, dan melaksanakan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya yaitu dukungan sistem ini yang kedua yaitu kegiatan manajemen. Nah, kegiatan manajemen ini merupakan upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu bimbingan konseling melalui kegiatan-kegiatan seperti pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan pemanfaatan kebijakan. Nah, dengan demikian dukungan sistem ini dalam penyelenggaraannya meliputi dua aspek kegiatan. Yang pertama, aspek pengembangan jejaring atau networking yang dilakukan melalui kolaborasi dengan personel sekolah, khususnya yaitu guru, wali kelas, guru BK, dan orang tua. Sedangkan dan kolaborasi dengan ahli itu seperti
staf, penyediaan sarana dan prasarana bimbingan konseling dan penataan kebijakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan memahami materi kami. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.